everyone, let me introduce myself. My name is Juwita Maharani with NPM 25412061. I am an accounting student at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will discuss how to manage finance in daily life, especially as university student. Pernah nggak sih kalian merasa uang bulanan cukup di awal, tapi selalu habis sebelum akhir bulan? Kalau iya, berarti kita punya masalah yang sama. Seringkali kita merasa uang kita cepat habis tanpa tahu kemana perginya. Padahal, jika diperhatikan dengan baik, pengeluaran kita sebenarnya terjadi sedikit demi sedikit setiap hari. Hal ini sebenarnya bukan karena uang kita kurang, tapi karena kita belum mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu, di video ini saya akan menjelaskan penyebabnya dan juga solusi yang bisa kita lakukan agar keuangan kita lebih terkontrol. Sekarang, kita akan membahas lebih dalam mengenai masalah utama dalam pengelolaan keuangan mahasiswa. Masalah yang paling sering terjadi sebenarnya bukan karena kita tidak punya uang, tetapi karena kita tidak sadar kemana uang itu pergi. Banyak mahasiswa merasa bahwa mereka tidak boros, namun pada kenyataannya ada banyak pengeluaran kecil yang terjadi setiap hari dan dilakukan secara berulang tanpa disadari. Pengeluaran kecil ini biasanya terlihat sepele, seperti membeli minuman, jajan di kantin, membayar ongkos kirim, membeli snack saat malam hari, atau sekedar membeli kopi ketika nongkrong. Jika dilihat secara satuan, jumlahnya memang kecil dan tidak terasa membebani. Namun, justru disinilah masalahnya. Karena pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumpuk menjadi jumlah yang lebih besar. Sebagai contoh sederhana, jika kita menghabiskan sekitar Rp10.000 setiap hari untuk jajan, maka dalam 1 minggu sudah menjadi Rp70.000. Jika dihitung dalam 1 bulan, jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp300.000 hanya dari satu kebiasaan kecil saja. Dan itu belum termasuk pengeluaran lainnya. Jika kita tambahkan kebiasaan membeli kopi, misalnya seharga Rp15.000 sebanyak 3 kali dalam seminggu, maka dalam 1 bulan kita bisa menghabiskan sekitar Rp180.000 hingga Rp200.000 hanya untuk kopi saja. Belum lagi jika ada pengeluaran tambahan seperti pulsa, paket data, transportasi, atau kebutuhan mendadak yang sering muncul tanpa perencanaan. Di era digital saat ini, masalah pengeluaran juga semakin besar karena adanya kemudahan dalam belanja online. Kita hanya perlu satu klik untuk membeli barang, tanpa perlu berpikir panjang. Hal ini membuat kita lebih mudah terjebak dalam impulsive buying, yaitu membeli sesuatu tanpa benar-benar membutuhkannya. Seringkali kita merasa, sayang kalau tidak beli, karena ada promo seperti diskon besar, flash sale, atau gratis ongkir. Padahal, secara tidak sadar, kita tetap mengeluarkan uang untuk barang yang tidak direncanakan. Inilah yang menyebabkan banyak mahasiswa merasa uang mereka cepat habis. Padahal, mereka tidak merasa membeli barang yang besar. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kita harus memahami konsep dasar dalam ekonomi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib kita penuhi agar kita bisa bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, biaya pendidikan, serta kuota internet yang digunakan untuk belajar. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak wajib, tetapi hanya memberikan kenyamanan atau kesenangan tambahan.
Contohnya, seperti nongkrong setiap hari, membeli barang karena tren, mengganti handphone padahal masih layak pakai, atau membeli makanan hanya karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, batas antara kebutuhan dan keinginan seringkali menjadi tidak jelas. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita lebih banyak memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan. Misalnya, kita sebenarnya sudah makan di rumah, tetapi tetap membeli makanan lagi hanya karena merasa ingin mencoba sesuatu yang baru atau sedang ingin jajan. Contoh lainnya adalah ketika kita sudah memiliki barang yang masih layak digunakan, seperti tas atau sepatu, tetapi kita tetap membeli yang baru hanya karena modelnya sedang viral atau karena pengaruh media sosial. Jika hal ini dilakukan sesekali, mungkin tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus tanpa disadari, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita memulai terbiasa menganggap keinginan sebagai kebutuhan. Saat itu terjadi, kita akan merasa bahwa semua hal yang kita inginkan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Padahal sebenarnya tidak sedemikian. Karena itu, sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu, kita perlu melatih diri untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan? Serta, apakah pembelian tersebut penting untuk kondisi kita saat ini? Setelah memahami masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Salah satu cara paling efektif untuk mengatur keuangan adalah dengan membuat perencanaan keuangan atau budgeting. Budgeting ini sangat penting karena membantu kita mengatur uang sebelum uang tersebut habis tanpa kita sadari. Salah satu metode yang paling sederhana dan sering digunakan adalah 50-30-20 rule. Dalam metode ini, 50% dari uang digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau dana darurat. Sebagai contoh, jika kita memiliki uang 1 juta rupiah per bulan, maka sekitar 500.000 rupiah digunakan untuk kebutuhan, seperti makan, transportasi, dan keperluan kuliah. 300.000 rupiah digunakan untuk keinginan, seperti jajan, nongkrong, atau hiburan, dan 200.000 rupiah disisihkan untuk tabungan. Dengan adanya pembagian seperti ini, kita memiliki batas yang jelas dalam menggunakan uang, sehingga tidak habis begitu saja tanpa arah. Selain budgeting, hal yang tidak kalah penting adalah mencatat pengeluaran harian. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak boros, tetapi sebenarnya mereka tidak mengetahui kemana uang mereka pergi. Dengan mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun itu, kita bisa lebih sadar terhadap pola pengeluaran kita sendiri. Setelah mencatat selama beberapa waktu, kita bisa mengevaluasi kebiasaan kita. Kita mungkin akan menyadari bahwa kita terlalu sering jajan, terlalu sering membeli kopi, atau bahkan terlalu sering melakukan pembelian online yang tidak penting. Dari situ, kita bisa memulai memperbaiki kebiasaan tersebut secara perlahan. Selain itu, kita juga perlu memiliki tujuan keuangan atau financial goal. Misalnya, menabung untuk membeli laptop, menyiapkan dana darurat, atau menabung untuk biaya pendidikan. Dengan adanya tujuan, kita akan lebih termotivasi untuk mengontrol pengeluaran karena kita tahu bahwa setiap uang yang kita simpan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan tersebut. From the discussion presented, it can be concluded that financial issues are not merely about how much money we have, but how we manage it. Many financial problems occur not because of a lack of money, but due to poor financial management. By understanding the difference between needs and wants, and by implementing budgeting, we can become wiser in using our money.
start with small steps, such as recording expense and setting a budget. If done consistently, these habits will help us avoid financial problems in the future. Thank you for watching. Hope this video is beneficial. See you next video.